Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha. Kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Lady Mirza dalam pelajaran tematik yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu formulir. Tentunya antum semua sudah membaca doa belajar di rumah masing-masing kan? Baik, kalau begitu silahkan sediakan alat tulis dan bukunya ya. Kita masuk ke bab pertama. Nah, bab pertama di mana antum harus bisa mengkategorikan jenis-jenis formulir. Sebelum itu, apa sih itu formulir? Formulir adalah suatu kertas yang dengan ukuran tertentu berisi informasi diri kita. Nah, informasi diri itu bisa dengan nama, terus tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Pokoknya itu tentang data diri kita. Nah, formulir itu sendiri kita buat bertujuan untuk mempermudah kita dalam mengklarifikasikan data serta mendapatkan informasi data dari seseorang. Jadi, kalau misalkan kita butuh sesuatu, kita tinggal lihat datanya gitu. Jadi sudah lengkap di dalam formulir itu. Nah, formulir itu sendiri juga isinya itu berdasarkan jenis formulir yang nantinya akan kita pelajari satu persatu. Nah, jenis formulir yang pertama yang kita pelajari adalah formulir pendaftaran, di mana di sini bertujuan untuk mendaftarkan dalam suatu organisasi ataupun ekskul. Nah, disinilah dituntut ada nama lengkap, TTL, umur, kelas, alamat, hobi, dan juga pilihan ekskul misalnya atau pilihan organisasi misalnya. Nah, yang kedua yaitu formulir pengiriman barang atau yang lebih dikenal dengan ekspedisi barang ya. Seperti saat kita ingin mengirimkan barang ke saudara kita atau mungkin kita ini jualan online dan kita kirimkan ke konsumen kita, itu tentunya kita mengirim atau mengisi formulir pengiriman barang. Nah, di situ juga ada petunjuknya dan tentunya di petunjuknya itu ada tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor pengirim, sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa ditelepon nih selaku yang pengirim barang. Dan tentunya harus ada nama penerima, alamat dan nomor si penerima, dan juga jenis barang. Jadi tahu ini apakah barang pecah belah atau tidak. Nah, dan juga jumlah berat barang serta biaya pengiriman dan catatan khusus mungkin. Nah, di sini harus lengkap dan detail agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman barang. Nah, yang ketiga itu adalah formulir pengiriman uang. Itu bisa melalui wesel pos atau kantor pos dan juga bisa melalui bank. Nah, di situ juga tentunya ada nama yang mengirimkan uang dan juga nama si penerima uang. Nah, jumlah nominal uangnya dan juga banknya, nah serta tanggal pengirimannya juga harus detail sehingga uang yang ditransfer itu tidak salah ke penerimanya. Jadi sampai ke penerima yang dituju gitu. Nah, yang keempat yaitu daftar riwayat hidup atau CV Kurikulum Vitae, di mana daftar riwayat hidup ini tulisan yang berisi informasi diri layaknya formulir pendaftaran, tapi ada penambahan informasi seperti riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus keterampilan dan prestasi yang pernah kita raih. Nah, kok lengkap banget sih Zah? Iya nak, karena CV ini berfungsi untuk saat kita ingin melamar suatu pekerjaan atau saat kita ingin mengajukan beasiswa. Nah, disinilah CV disuruh buat. Nah, di sini nantinya Ustazah ingin antum semua bisa membuat CV ataupun formulir pendaftaran. Yang kelima adalah LJK, yaitu lembar jawaban komputer. Di sini biasanya sering kita gunakan saat ujian nasional ya, yang dibulat-bulatkan itu nak. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mengisi data yang asli dan juga benar agar nantinya nilai yang didapatkan itu memang betul itu punya
kakak dan abang gitu. Nah, dalam petunjuk LJK ini dia ada nama peserta, nomor peserta, tanggal lahir, mata pelajaran yang diujiankan, dan juga soal dalam pilihan ganda. Langkah petunjuk dalam pengisian LJK itu tentunya antum harus menyediakan pensil 2B, lalu antum periksa LJK-nya, kira-kira LJK-nya itu rusak atau tidak, lalu antum isi dengan data yang benar. Dan setelah itu baru deh kerjain soal. Tentunya dalam pengisian formulir nantinya akan ada petunjuk pengisian formulir sehingga kita bisa mengisinya dengan baik. Nah, dalam pengisian formulir itu tentunya kita harus mengisinya dengan data yang benar dan juga lengkap agar sesuai dengan data kita yang aslinya. Nah, di sini dituntut kita tidak boleh berbohong, tapi isilah sesuai dengan fakta agar kita juga tidak membohongi orang lain dengan data diri kita. Karena dalam Islam juga tidak boleh berbohong kan? Baik anak-anak ustazah, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga antum semua bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu mengkategorikan jenis-jenis formulir. Ada 5 tadi ya. Yang kedua, mampu membuat suatu formulir. Itu tugas kita nantinya. Baik, kalau begitu kita akhiri lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga antum semua tetap semangat untuk mereview pembelajaran dan nantinya akan ustazah rekap di grup pembelajaran. Baik, kalau begitu sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.